Contoh 3.2.8 barisan N itu katanya divergen. Barisan N itu apa ya? X sama dengan isinya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai N. Nah, barisan ini ternyata divergen. Ya, kenapa? Pembuktiannya, kalau misalkan dia itu konvergen, misalkan ya, kalau dia konvergen, tadi katanya apa? Kalau konvergen berarti dia pasti terbatas. Kalau terbatas berdasarkan definisinya apa? Ada bilangan real M, ya sedemikian hingga semua suku-sukunya itu, isi-isi di sukunya itu, ini kan, nah itu kurang dari M. Untuk semua N elemen natural. Nah, padahal katanya Archimedean property, sifat Archimedes itu apa? Jika X elemen real, kalau ada X bilangan elemen bilangan real, ya, maka ada there exists, ya, ada NX elemen natural sedemikian hingga bilangan real itu kurang dari sama dengan bilangan aslinya. Jadi ya, untuk semua apapun itu ketika kalian mengambil bilangan real pasti ada bilangan asli yang di atasnya nilai bilangan real itu. Nah, ini bertentangan dengan ini. Kalau ini tadi apa? Bahwa bilangan asli itu N ini dia itu nilainya kurang dari bilangan real. Nggak ada yang di atasnya. Padahal berdasarkan Archimedes itu ada bilangan natural lainnya yang di atasnya bilangan real. Ya, karena ini bertentangan berarti kita menganggap X konvergen tadi itu salah. Jawabannya apa? Ya X-nya divergen gitu. Ini menggunakan kontradiksi ya. Selanjutnya barisan dari min 1 pangkat N itu divergen. Oh, kalau ini sudah jelas dari gambarnya aja sudah ketahuan. Min 1 pangkat N. Isinya apa aja? Min 1 pangkat 1 itu kan min 1. Min 1 pangkat 2 1. Kemudian min 1 lagi 1. Min 1. Nah, barisan yang loncat-loncat seperti ini dia tidak punya limit. Ya, dia tidak konvergen. Karena dia akan selalu loncat-loncat seterusnya. Tidak pernah konvergen ke satu nilai saja. Berarti dia itu divergen. Kalau kita gambarkan kan dia nanti kayak gini, min 1, 1, min 1, 1. Kemana ini larinya sampai akhir? Ya nggak ada, seterusnya dia akan tetap seperti ini gitu. Yang C, limit dari 2N dibagi N, gampang ya, dibagi pangkat tertinggi. Tuh. Bagi pangkat tertingginya N, berarti tinggal 2N dibagi N, 1 dibagi N, ya, N dibagi N, gini. N dibagi N, berarti ini ketemunya 2 dibagi 1. Ya, ini sama dengan 2. Begitu juga yang ini. Limit 2N plus 1 dibagi N, pangkat tertingginya kan yang ini ya, tinggal 2 dibagi 1, berarti 2, gampang ini. Kemudian yang E itu pangkat tertingginya adalah N kuadrat, berarti dibagi N kuadrat, 2N dibagi N kuadrat, dibagi N kuadrat, dibagi N kuadrat, plus 1 per N kuadrat. Ini ya, ini limit dari ini. Ini sama dengan limit 2N dibagi N kuadrat, tinggal 2 per N. Yang bawah 1, yang ini jadi 1 per N kuadrat. Nah, menggunakan sifat-sifat tadi, yang penjumlahan, perkalian, dan kawan-kawan itu ya. Ini kalau saya jabarkan, limit 2 per N. Ini limit dari 1 ditambah limit 1 per N kuadrat. Limit 2 per N. Limit 2 per N itu sama dengan limit 1 per N. Limit 1 per N itu adalah 0. Limitnya 1 itu 1. Plus limitnya 1 per N kuadrat. 1 per N kuadrat. Caranya dulu gimana? 1 per N kuadrat itu pasti kurang dari 1 per N. Itu kan kurang dari epsilon kemarin ya. Ini berarti 0. Sama seperti 1 per N. 0 dibagi 1. Hasilnya sama dengan 0. Tuh. Ini sama dengan 0 ya. Nih.
Sudah. Kemudian yang limit sin. Sin n dibagi n itu ternyata limitnya sama dengan 0. Kenapa? Nah, di sini sudah ada bahwa kalau kalian tahu ya, nilainya sin itu rentangnya antara min 1 sampai 1. Gini. Kalau digambar di sini tuh kan kayak gini grafiknya ya, ini 1, ya ini min 1. Jadi di situ min 1 kurang dari sin n kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau dibagi sama n, ini min 1/n kurang dari sin n per n per n. Ini kan kalau saya bagi sama n ya. Boleh saya bagi sama n karena n itu adalah positif ya. Dia kan bilangan natural, berarti selalu positif. Tandanya tidak akan berubah. Nah, kalian tahu bahwa limit dari min 1/n itu kan sama dengan 0. Ini kalau kita menggunakan teorema Apit, berarti limit dari min 1/n ya. Dan ini limit dari 1/n. Ini kalau tandanya kayak gini dulu itu gini, limit sin n dibagi n. Limit dari min 1/n berapa? Limit dari min 1/n itu 0. Nah, limitnya dari 1/n aja berapa? Ini 0. Min 1/n 0, ini 0. Berarti yang tengah-tengahnya ini menggunakan teorema Apit, karena ini sama, ini pasti 0. Makanya ini hasilnya 0. Nah, selanjutnya teorema 3.2.9. Di situ dikatakan kalau ada barisan x, xn konvergen to x, punya limit di x ya, maka barisan mutlak dari xn, mutlak dari x besar tadi itu, ya, dia itu akan konvergen ke mutlak juga. Mutlak akan konvergen ke mutlak ya, berdasarkan definisi. Kalian tahu ya, kalau x ini konvergen ke x, berarti bisa saya tuliskan limit xn itu sama dengan x, yang dalam artiannya apa? Mutlak dari xn dikurangi x itu kan kurang dari epsilon gitu kan ya. Kita akan buktikan bahwa xn limitnya ini itu sama dengan mutlaknya x ya, berarti mutlak xn dikurangi mutlak x. Ini yang akan kita buktikan. Nah, ini sendiri dari pertidaksamaan segitiga didapat dia itu kurang dari xn min x, langsung hilang semua mutlaknya. Dia kurang dari itu. Padahal tadi berdasarkan definisinya limit, di sini sudah saya tulis mutlak xn min x itu kurang dari epsilon, berarti terbukti kalau ini kurang dari epsilon. Jadi limit mutlak xn sama dengan mutlak x. Untuk yang 3.2.10 juga sama. Kalau yang barusan tentang mutlak, ini tentang akar. Kalau ada x ya, dia itu konvergen ke x, limitnya di x, maka ya barisan yang merupakan akarnya, akar dari x ini gini, limitnya juga pasti akarnya. Itu ya intinya ya. Pembuktiannya bisa kalian baca sendiri di situ. Dia menggunakan epsilonnya berapa, silakan dibaca. Di sini hasil akhirnya bawahnya adalah yang ini. Ini kurang dari epsilon, sehingga limitnya adalah ini. Nah, kalau teorema 3.2.11 ini untuk mencari nilai limit ya, diberikan xn itu adalah suatu barisan ya. Kemudian sedemikian hingga saya punya L. L itu adalah limit dari xn plus 1, suku yang ke n plus 1 dibagi suku yang ke n. Itu katanya ada ya. Nah, kalau didapat ternyata L-nya itu kurang dari 1, maka bisa langsung kita simpulkan bahwa xn ini tadi limitnya sama dengan 0. Gitu. Ya, contohnya di sini saya punya xn, barisannya itu adalah n dibagi 2 pangkat n. Suku yang n plus 1.
suku yang ke N plus 1 dibagi suku yang ke N. Itu sama dengan N plus 1, rumusnya kan ini ya. Gini, X N plus 1. Ini kan berarti diganti N plus 1 dibagi 2 pangkat N plus 1. Kalau XN-nya apa? N dibagi 2 pangkat N. Gitu. Nah, di sini XN plus 1 dibagi XN. Ini dibagi. Berarti kan kalau kita tuliskan N plus 1 dibagi 2 pangkat N plus 1 ya. 2N plus 1 dibagi, berarti dikali 2N dibagi N. Gini kan. Setelah itu kita coret-coret ya. N plus 2 pangkat N plus 1 sama 2 pangkat N. Itu kan bisa kita coret. Nih. Saya tuliskan di sini ya. N plus 1, ini sisa 2, kalau dicoret ini 1 per N ya, sehingga ini sama dengan N plus 1 dibagi 2N. Kalau mengikuti ini dikeluarkan setengah ya, ini N plus 1 dibagi N. Sudah, sampai sini cukup sebenarnya ya. Nah, dari sini kalian tahu, ini kan ada limitnya. Ya, limit N plus 1 dibagi N itu ada. Dilihat pangkat tertingginya kan sama-sama N kan ini kan. Limitnya berapa? Ini itu limitnya. Limit dari N plus 1 dibagi N itu kan 1. Berarti limitnya ada. Limitnya ada dan L-nya kurang dari 1. Ini L-nya. Berdasarkan teorema yang tadi ini L. L-nya kurang dari 1. Berarti limitnya yang ini bisa kita simpulkan N dibagi 2 pangkat N tadi itu sama dengan 0. Langsung seperti itu. Karena kita bisa menemukan L-nya itu kurang dari 1 dan limit ininya itu ada gitu.